Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafa Ana Nur Maulida, NIM 2417094 dari PIAUD B. Akan mempresentasikan makalah yang berjudul Makomat dan Macamnya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu tasawuf. Yang pertama ada pengertian makomat. Secara harfiah, makomat merupakan jamak dari kata makom yang berarti tempat berpijak atau pangkat mulia. Sedangkan dalam bahasa Inggris, makomat sendiri dikenal dengan istilah stakes yang berarti tangga. Dalam ilmu tasawuf, makomat sendiri berarti jalan panjang atau fase-fase yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu ada macam-macam makomat. Macam-macam makomat sendiri ada 7. Ada taubat, zuhud, waro, fakir, sabar, ridho, dan juga tawakal. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu adalah taubat. Taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak dari Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu taubat nasuha. Nah, taubat nasuha sendiri ini mempunyai 5 syarat. Yang pertama yaitu dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua, menyesal serta merasa sedih atas dosa yang pernah dilakukan. Ketiga, segera berhenti dari perbuatan maksiat yang dilakukan. Keempat, bertekad untuk tidak mengulangi dosa di masa yang akan datang. Yang kelima, taubat itu bukan dilakukan pada saat masa penerimaan taubat telah habis. Nah, kapan sih masa penerimaan taubat itu habis? Ada 2, yaitu yang pertama yang bersifat khusus, itu ketika kita meninggal. Yang kedua, yang bersifat umum, yaitu ketika hari kiamat. Selanjutnya adalah waro. Apa sih itu waro? Waro adalah meninggalkan segala hal yang syubhat, yaitu meninggalkan atau menjauhi segala hal yang belum jelas halal dan haramnya. Kemudian ada zuhud. Secara etimologis, zuhud yaitu tidak tertarik pada sesuatu dan meninggalkannya. Nah, zuhud itu ada 6 macam. Apa aja sih 6 macamnya itu? 6 macam itu ada harta, rupa, kekuasaan, manusia, nafsu, dan juga hal-hal selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ada macam-macam zuhud. Menurut Ibnu Qayyim, zuhud itu terbagi menjadi 8 macam. Yang pertama ada zuhud terhadap perkara yang haram. Yang kedua ada zuhud terhadap berbagai syubhat. Ketiga, zuhud terhadap perkara mubah yang berlebihan. Yang keempat, zuhud terhadap perkara yang tidak bermanfaat, baik itu dari penglihatan, perkataan, pertanyaan, dan lain-lain. Yang kelima, zuhud terhadap manusia. Keenam, zuhud terhadap diri sendiri. Yang ketujuh, zuhud yang mencakup semua itu adalah zuhud terhadap segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah zuhud yang menyibukkanmu dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada fakir. Nah, al-fakir sendiri mempunyai arti tidak menuntut lebih dan merasa puas dengan apa yang telah kita miliki sehingga tidak meminta sesuatu yang lain. Sebenarnya al-fakir ini sama aja dengan bersyukur. Jadi kita tuh harus bersyukur dengan apa yang telah kita punya. Kayak kalau misalnya kita tuh bersyukur, jadi segala sesuatu yang kita punya ya merasa cukup gitu buat kita. Macam makomat yang selanjutnya yaitu sabar. Sabar sendiri menurut Kamus Bahasa Arab berasal dari 2 kata yaitu sobaro dan sobaron, yang artinya menahan. Sedangkan menurut KBBI, sabar artinya tenang dan tahan menerima cobaan. Artinya apabila kita diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tuh nggak putus asa, nggak marah, dan selalu tabah menghadapi hidup. Masih banyak umat Islam yang memahami sabar dalam arti yang sempit. Jadi mereka tuh mengira kita harus pasrah dan diam ketika menghadapi suatu musibah. Nah, selain itu, sabar juga diartikan sebagai sikap yang tahan terhadap musibah yang menimpa dirinya. Padahal, makna sabar itu sangat luas. Bukan ketika kita menerima cobaan atau menerima musibah membutuhkan kesabaran. Jadi, ketika kita taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah,
Kita juga membutuhkan kesabaran. Macam makomat yang keenam sendiri ada ridho. Ridho mempunyai arti sikap menerima dengan lapang dada dan senang dengan apapun yang diberi Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, meskipun hal tersebut tidak menyenangkan ataupun menyenangkan. Nah, macam makomat yang terakhir ada tawakal. Tawakal secara etimologi berasal dari bahasa Arab dari kata tawakul yang artinya bersandar atau mempercayakan diri. Pada dasarnya, makna atau konsep tawakal dalam dunia tasawuf berbeda dengan konsep agama. Menurut para sufi, tawakal sendiri bersifat fatalis atau majbur, yaitu menggantungkan segala sesuatu kepada takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.